Soal dugaan korupsi Pertamina. Ya, ternyata ada permasalahan yang sangat besar di Pertamina dan kita juga baru ketahui bahwa ternyata dampaknya itu terhadap kerugian negara itu potensinya sangat besar. Anda melihat ini perlu ada pansus yang harus segera dilakukan, digelar? Sehingga kalau memang hari ini inisiatif dari pimpinan DPR, termasuk pimpinan komisi-komisi yang ada, sepakat untuk bentuk pansus, rasanya sudah bisa dibentuk pansus. Masyarakat butuh penjelasan yang komprehensif begitu. Betul, saya kira itu memang menjadi kewajiban Pertamina dan saya sudah mendorong dari dari pertama kasus ini mencuat, aparat petugas penegak hukum, ya BUMN dan kementerian dan lembaga itu nggak mau main-main, nggak berani main-main karena Presiden betul-betul menyoroti dan ingin agar hukum betul-betul ditegakkan. Halo, kembali di On Point with Adistila Rasati. Ada berbagai macam isu yang lagi hangat diperbincangkan. Salah satu yang kemudian lagi hangat dan juga ramai sekali untuk diperbincangkan adalah soal dugaan pengoplosan BBM dari Pertalite menjadi Pertamax begitu ya. Ini yang lagi ramai diperbincangkan. Karena apa? Karena dugaan pengoplosan ini kemudian mencuat setelah Kejaksaan Agung ini menetapkan ada 9 orang tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga. Dan untuk membahasnya di hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial dari perwakilan rakyat begitu ya. Sudah ada pimpinan MPR RI sekaligus anggota DPR Komisi 12 dari fraksi Partai Amanat Nasional, sudah ada Mas Edi Suparno. Apa kabar Mas Edi? Baik, terima kasih Disti. Alhamdulillah baik. Saya terima kasih loh sudah hadir di studio On Point with Adistila Rasati. Ini kita lagi membahas soal yang lagi ramai sekali diperbincangkan. Apalagi kalau bukan soal dugaan korupsi Pertamina. Begitu ya, kita tahu banyak sekali bahkan meme-meme yang tentang Pertamina gitu ya, Patraniaga, soal dugaan pengoplosan begitu ya. Jadi Pertamax atau Pertamix ini kemudian lagi viral sekali begitu ya. Nah, kita tahu kemarin Komisi 12 DPR RI ini sebenarnya sudah melakukan sidak ya Mas ya. Betul. Sudah melakukan sidak di 2 SPBU, milik Pertamina sama milik swasta. Nah, ini hasilnya gimana nih Mas? Memang sidak itu kan kita menyertakan Lemigas karena memiliki keahlian dan kompetensi untuk melakukan pengujian terhadap kualitas dan terhadap tinggi rendahnya oktan dari BBM itu adalah Lemigas. Dan kemarin sampel sudah diambil oleh Lemigas untuk kemudian dilakukan penelitian di labnya Lemigas. Nah, segera setelah ada temuan, mereka melaporkan ke kita dan dari hasil temuan kemarin itu tidak ada yang namanya oplosan. Jadi di 2 SPBU itu relatif apa yang dijual adalah sesuai dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Jadi tidak ada dalam tanda petik oplosan atau blending ataupun rekayasa dari oktan BBM-nya. Jadi bisa dikatakan udah sesuai standar, sesuai spesifikasinya. Tapi kan kalau kita lihat ya, kasus dugaan korupsi ini begitu ya, soal dugaan, sekali lagi saya mengatakan dugaan pengoplosan ini kan 2018 sampai 2023. Masihkah efektif kemudian sidak ini dilakukan? Saya kira efektif karena hari ini kan baru kita ketahui bahwa ternyata ada permasalahan yang sangat besar di Pertamina dan kita juga baru ketahui bahwa ternyata dampaknya itu terhadap kerugian negara itu potensinya sangat besar. Apalagi ketika kita memiliki kemampuan untuk mengolah minyak mentah kita di dalam negeri, tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh aparat penegak hukum, ternyata itu ada kong kali kong yang menyatakan bahwa tidak mungkin diolah dalam negeri sehingga terpaksa harus diimpor. Saya kira dugaan tindak pidana seperti itu kan harus ditelusuri, ditindaklanjuti. Apalagi kalau kita bicara 2018 sampai 2023. 5 tahun loh Mas itu? 5 tahun. Nah, memang kalau 5 tahun itu pertanyaannya adalah begitu besarkah kerugian warga kalau memang ada oplosan. Kembali lagi, kalau memang ada oplosan atau blending yang ilegal itu. Tetapi kalaupun ada, saya kira kurun waktu 5 tahun, mungkin kita sudah lihat ratusan bahkan ribuan mobil yang kondisinya sudah tidak baik lagi mesinnya. Karena mereka membeli A tetapi dapatnya B, gitu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini juga perlu dapat perhatian. Tetapi intinya,
ketika kita memanggil direksi Pertamina Patraniaga beberapa hari yang lalu, mereka juga sudah mengatakan tidak ada oplosan itu, tidak ada blendingnya, hanya blending menambahkan aditif supaya kinerja dari mesin menjadi lebih baik. Menambah performa. Ya, tetapi kalau ternyata nanti dalam hasil penelusuran penelaahan aparat penegak hukum ternyata ditemukan bahwa ada blending atau oplosan yang dilakukan oleh Pertamina, saya kira kita perlu memanggil kembali Pertamina Patraniaga atas dugaan kebohongan yang diberikan pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR. Jadi saat ini posisi DPR menunggu dulu ujungnya dari Kejaksaan Agung, baru kemudian memanggil lagi Pertamina Patraniaga, atau seperti apa sekarang posisi DPR ini? Ya, kan sekarang dua pihak sedang bekerja, pihak Kejaksaan Agung sekarang sedang melakukan penelaahan lebih lanjut, tapi juga Pertamina, ya saya kira juga Kementerian ESDM bersama-sama dengan Kementerian BUMN juga melakukan penelaahan dari sisi mereka. Nah, terutama sistem prosedur dan mekanisme yang berjalan sehingga SOP yang terlanggar itu kenapa bisa terjadi? Kenapa sekian tahun itu kemudian kita mengimpor terus-menerus? Ya, dan kenapa kalau impor 1 kali 2 kali kan itu mungkin sebagai pengecualian ya. Tapi kalau terus-menerus mungkin pelakunya, mohon maaf, mungkin pelakunya jauh lebih banyak lagi daripada itu. Itu kan dugaan-dugaan yang perlu dijawab. Dijawabnya dengan data, dengan fakta, hasil investigasi yang menyeluruh dari aparat penegak hukum. Jadi, tapi begini Mas, yang jadi sekarang kan kita masyarakat begitu ya, konsumen yang biasa beli Pertamax begitu ya, jadi bingung nih. Jadi sebenarnya dioplos atau enggak? Karena Kejagung sudah keluar diksi itu begitu ya, kemudian Pertamina Patraniaga kemudian juga membantah. Posisi masyarakat kan jadi bingung, jadi resah nih. Jadi yang benar yang mana begitu? Nah, DPR posisinya di mana nih? Kita dalam hal ini memang mendorong agar segera hasil penelaahan, pendalaman itu segera bisa disampaikan kepada publik. Tujuannya satu, jangan sampai kemudian kita memperpanjang keresahan publik ini, karena publik kan juga sudah begitu resah sehingga sangat rentan untuk dimasuki unsur-unsur atau ya info-info yang kemudian menambah resah mereka yang belum tentu benar. Ya, apalagi sekarang segala sesuatu tuh melalui media sosial cepat sekali penyebarannya, sangat sekali penyebaran cepat sekali. Itulah yang ingin kita cegah biar agar publik mendapatkan kepastian dari siapa? Dari pihak-pihak yang memang memiliki otorisasi untuk memberikan, misalkan Direktur Utama Pertamina yang memberikan pernyataan itu. Kemudian misalnya Jaksa Agung atau Jaksa Agung yang membidangi masalah tindak pidana ini korupsi, dialah memberikan pernyataan itu. Termasuk juga dalam hal ini misalkan saja Menteri BUMN ya selaku kuasa pemegang saham dari Pertamina yang bisa menyampaikan hal itu untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa kita telah menyatakan hal ini adalah benar berdasarkan hasil investigasi yang menyeluruh, agar publik menjadi tenang. Dan saya kira itu amat sangat penting untuk diberikan feedbacknya kepada publik. Karena nggak main-main ya Mas, soal yang Pertamina Patraniaga ini kan kita tahu ada 9 orang tersangka. 9 orang tersangka, kemudian 6-nya merupakan dari internal Pertamina Patraniaga, mulai dari Direktur Utama Pertamina Patraniaga, kemudian juga bahkan yang terbaru adalah Direktur Pemasarannya, VP-nya, shipping-nya juga, hampir semuanya kolektif kolegial begitu ya. 3 dari pihak swasta. Kita akan lihat dulu, dengarkan dari Kejaksaan Agung bagaimana dugaan peran-peran mereka. Sebenarnya termasuk juga dari ke-9 orang tersangka ini, termasuk juga salah satunya adalah kemungkinan adanya penambahan tersangka baru. Siapakah dia? Ini dia, kita akan simak dulu. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Nah, itu dia tadi, 9 orang tersangka, ada 2 tersangka baru, dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka lainnya begitu ya. Kalau kita lihat juga kan penggeledahan di beberapa lokasi masih dilakukan, baik itu di lokasi salah satunya di kediaman dan juga kantor salah satu pengusaha minyak yang kita tahu juga, kemudian beberapa lokasi lainnya yang kemudian masih terus didalami begitu ya. Anda melihat masih ada pihak-pihak lain yang
nantinya juga akan terseret dari kasus ini? Sesungguhnya saya tidak dalam posisi untuk mengomentari permasalahan hukum yang sedang berjalan, yang sedang ditangani oleh pihak kejaksaan. Biarkanlah itu menjadi ranah aparat penegak hukum. Karena kami dalam hal ini punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina, khususnya terkait kebijakan energi, kebijakan penyaluran BBM, termasuk kalau sampai ada pelanggaran atau penyelewengan dari kebijakan BBM yang sekarang ini terduga sedang kita hadapi. Jadi saya kira saya lebih punya kompetensi untuk menjawab hal-hal terkait Pertamina ketimbang substansi dari pemeriksaan atau pendalaman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat ini. Termasuk juga soal bagaimana kewenangan dari sejumlah pihak begitu ya, termasuk juga siapa yang memberikan izin impor, siapa yang memberikan izin ekspor, karena kan di sini ada dugaan upaya penghalauan soal bagaimana sebenarnya produksi minyak begitu yang seharusnya bisa dipasarkan begitu, tapi kemudian dikatakan ini harus impor. Nah, ini bagaimana DPR bisa mendalami soal keterlibatan dugaan peran-peran orang-orang yang punya kapasitas, termasuk juga soal komisaris juga berperan untuk melakukan pengawasan sebenarnya. Betul. Memang dalam hal ini kita ingin memahami secara end-to-end dari awal kejadian, di mana pada saat itu disampaikan di dalam sebuah rapat direksi bahwa hasil produksi minyak mentah yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kilang yang ada, sehingga pengolahannya tidak bisa dilakukan dalam negeri. Bahkan waktu itu tidak hanya minyak mentah dari Pertamina yang diproduksi Pertamina, tapi juga oleh produsen-produsen yang lainnya, misalnya saja produksi dari kontraktor kerjasama yang asing-asing, itu juga terpaksa disampaikan nggak bisa diolah di Indonesia, sehingga yang itu diekspor, terpaksa harus impor. Nah, saya kira itu rentetan peristiwa itu tentu kita perlu dapatkan kejernihannya dan kepastiannya. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Bagaimana sampai akhirnya ada persetujuan bahwa import itu harus dilakukan, kemudian izin impor itu dilakukan. Berapa lama impor itu dilakukan? Masa sih, katakan saja ya, ini saya betul-betul berandai-andai, katakan saja dalam kurun waktu 5 tahun, masa sih kemampuan Pertamina kilangnya nggak meningkat dalam 5 tahun sehingga impor itu harus terus-menerus dilakukan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang maksud saya sangat logis mengemuka, gitu loh. Apakah ini memang tidak punya kemampuan atau kalau memang ada upaya pembiaran agar impor itu berjalan terus-menerus. Jadi saya kira hal-hal inilah yang mungkin kita nanti akan dapatkan titik terangnya ketika kita kemudian mendapatkan secara kronologis rentetan peristiwa itu dari direksi Pertamina. Kalau tadi mendengar detailnya seorang Mas Edi Suparno begitu ya, apa nggak ada keinginan dari Komisi 12 DPR RI untuk bisa segera memanggil dari Direktur Utama Pertamina, Kementerian BUMN, Lemigas, SKK Migas begitu ya, untuk bisa tahu sedetail-detailnya soal tata kelola produksi, tata kelola impor. Jadi runtutannya ini benar-benar clear, transparan begitu. Ya, memang kita sudah mendapatkan penjelasan dari Pertamina, penjelasan dari Kementerian SDM, tetapi memang kalau dirasakan perlu lebih lanjut, tentu kita bisa sewaktu-waktu memanggil Dirut Pertamina, tidak menutupi kemungkinan juga kita akan meminta penjelasan lebih lanjut lagi dari Menteri ESDM. Dalam hal ini kan kebijakannya ada di Direktorat Jenderal Migas dalam hal ini. Termasuk juga misalkan saja kita akan minta penjelasan lebih lanjut dari BPH Migas selaku pengatur dari distribusi BBM dan pihak lainnya. Memang kalau Kementerian BUMN itu kan adalah ranahnya Komisi 6 DPR RI. Jadi kita tidak bisa memanggil beliau kecuali dengan persetujuan dari Komisi 6. Tetapi saya kira kemungkinan itu terbuka sangat. Hanya saja sekarang kita biarkan beliau-beliau ini untuk bisa bekerja agar bisa memberikan kronologis rentetan peristiwa dari awal sampai akhir, di mana kemudian kita bisa melihat di mana kira-kira ada celah-celah kelemahan
dalam pengawasan. Tadi Disti juga menyampaikan tentang peran komisaris, di mana komisaris perlu dikuatkan, apakah komisaris itu memiliki kompetensi khusus terkait pengawasan, ataukah komisaris mohon maaf adalah representasi atau perwakilan, atau misalnya komisaris yang ditempatkan karena mungkin punya jasa-jasa yang lain di masa lalu, ya. Tetapi kita perlu memang sekarang melihat kondisi saat ini, momentum untuk berbenah, iya. Momentum membedah korporasi, tata niaga dan tata kelola penyaluran BBM, tata kelola penyaluran subsidi, itu saya kira momentum yang paling baik untuk kita sekarang bisa evaluasi dan kemudian kaji kembali agar peristiwanya tidak terulang dan BBM yang memang notabene subsidi betul-betul nyampai ke sasarannya, ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi kemudian ketika ini semua sudah terlanjur menjadi bola liar, bola panas begitu ya. Bahkan kita tahu sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah beralih ke SPBU swasta begitu ya, karena memang sudah kadung begitu ya, kadung sudah tergerus lah kepercayaannya. Pertamina kan harus punya kewajiban, tidak hanya soal bersih-bersih internalnya, tapi juga Pertamina juga punya kewajiban untuk bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, kepada DPR, wakil rakyat, sebenarnya runtutannya seperti apa. Bukan kemudian hanya, oke, kita spesifikasinya sesuai standar, masyarakat butuh penjelasan yang komprehensif begitu. Mas Edi. Betul, saya kira itu memang menjadi kewajiban Pertamina dan saya sudah mendorong dari dari pertama kasus ini mencuat, bahwa saya melihat bahwa yang memberikan penjelasan adalah pihak-pihak yang mungkin otoritas untuk memberikan pandangan kepada masyarakat itu tidak sekuat level direksi atau dirut, kan yang memberikan adalah pihak humas atau juru bicara dan lain-lain. Sementara yang perlu didengar masyarakat adalah mereka-mereka yang memang memiliki otorisasi kuat untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa kondisinya adalah A atau B, misalkan saja tidak ada oplosan atau tidak ada permasalahan terhadap mesin ibu bapak karena adanya kekhawatiran oplosan. Saya kira itu perlukan. Dari awal saya sudah sampaikan sebaiknya direksi Pertamina dalam hal ini ya paling baik jika Pak Dirut yang bisa memberikan penjelasan, karena itu pasti pembicaraannya, kata-katanya itu pasti memiliki bobot yang besar. Gitu. Mungkin juga Pak Dirut kemudian bisa menyampaikan bahwa dalam melaksanakan penelusuran dan pendalaman, mungkin kita bentuk tim independen yang kredibel, misalkan saja seperti itu. Itu akan mengembalikan percayaan masyarakat yang saat ini sedang goyah dan tergerus karena kasus Pertamina. Karena kalau kita lihat, mungkin belum lama berselang, ada permasalahan terkait LPG 3 kg. Meskipun itu permasalahan kebijakan, tetapi kan penyalur LPG 3 kg adalah Pertamina. Jadi masyarakat bilang, kok Pertamina kemarin begini, sekarang ada masalah lagi. Ya, jadi saya kira hal-hal ini perlu segera dibenahi, karena Pertamina itu bagaimanapun juga ya merupakan perusahaan BUMN yang memberikan penyaluran dari BBM yang merupakan hal esensial bagi masyarakat, LPG yang juga sehari-hari kita bergunakan untuk masak bagi masyarakat, ya sangat melekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan keterangan Kejagung, estimasi pemberian kompensasi APBN berupa subsidi hanya di tahun 2023 ini saja 126 triliun ya Mas Edi ya. Kerugiannya mencapai 21 triliun. Nah, kalau kita katakan ini mau sampai kapan nih mafia-mafia migas ini masih leluasa, punya porsi yang besar untuk bisa dalam tanda kutip ya, dugaan mengatur ini semua? Saya memiliki optimisme besar dengan komitmen Pak Prabowo, Presiden Prabowo, yang ingin memberantas korupsi. Dan kami sudah lihat bahwa korupsi itu tekadnya sudah besar, tetapi action yang dilaksanakan Pak Prabowo juga tidak kalah besarnya, kuatnya. Dan saya yakin bahwa Presiden Prabowo akan memerintahkan para pembantunya dalam hal ini Menteri BUMN, Menteri SDM untuk betul-betul menuntaskan kasus ini tanpa adanya rekayasa apapun. Saya yakin itu. Dan saya juga merasa bahwa begitu besar kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi, dan begitu besar kerugian negara akibat
impor yang sesungguhnya nggak perlu diimpor, yang mungkin pada akhirnya harus ada hukuman yang cukup berat ya, yang memberikan hukuman yang setimpal dan efek jera yang sebesar-besarnya, tidak hanya kepada pelaku tetapi kepada pihak-pihak lain yang kemudian memikirkan kepentingan sendiri. Saya mau nakal sedikit ya, ada peluang untuk korupsi misalnya, ada peluang untuk dapat cuan gitu misalnya ya. Jangan sampai terjadi lagi, karena ya kita lihat efek jerahnya itu harus ada supaya orang nggak mau lagi. Toh yang namanya pejabat BUMN direksi itu kan fasilitasnya, kompensasinya kan sudah jauh dari baik, maksudnya jauh dari yang lain-lain, baiknya luar biasa gitu loh, sehingga nggak perlulah ada budaya dan upaya untuk koruptif gitu ke depannya. Itulah yang kemudian menjadi miris gitu ya, gaji sekelas Dirut Pertamina begitu ya, Pertamina Patraniaga dengan semua bisa dikatakan kemewahan begitu ya, tapi kenapa kemudian masih ada celah-celah korupsi begitu ya? Ini yang kemudian sangat disayangkan begitu. Lagi-lagi siapa? Warga, masyarakat yang kemudian harus menanggung semuanya begitu ya. Nah, kita berbicara begini, Pak Prabowo ini kan memang line up-nya adalah kita bersihkan korupsi dan segala macam, tapi dengan adanya tercederai kayak gini kan jadi sangat disayangkan juga begitu ya. Nah, kita akan lihat juga pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, ada Pak Prabowo Subianto yang memang akan melakukan bersih-bersih dan akan dibereskan ini dan akan mementingkan kepentingan rakyat. Kita akan lihat bersama. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Ini kan kalau kita lihat sudah tegas banget ya, kita akan bereskan, kita akan bersihkan ini, kita akan urus ini semuanya. Ini menjadi sinyal sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto kepada baik itu Kejaksaan Agung, mungkin juga DPR untuk bisa secara transparan begitu ya, mengusut secara tuntas begitu ya. Kalau kita lihat juga kerugian negaranya fantastis loh Mas, bahkan melebihi BLBI begitu ya, 197 atau 193,7 triliun rupiah begitu ya. Anda melihat ini perlu ada pansus yang harus segera digelar? Pertama, kembali lagi tadi mengenai optimisme saya terhadap komitmen Pak Presiden untuk memberantas korupsi, saya kira tinggi sekali. Dan kita sudah lihat salah satu komitmen beliau yang terwujud ketika ada putusan hakim yang dirasakan mengusik keadilan masyarakat terkait terdakwa kasus timah yang mendapatkan hukuman 6 tahun. Setelah itu komentar dari Pak Prabowo yang menyesalkan putusan tersebut, sehingga akhirnya di tahap banding naik menjadi 20 tahun, yang kemudian dirasakan itu adil sesuai dengan apa memang yang menjadi harapan masyarakat. Itu adalah pertanda dari komitmen beliau. Dan saya kira dengan adanya referensi itu, Presiden tersebut, ya aparat petugas penegak hukum, ya BUMN dan kementerian dan lembaga itu nggak mau main-main, nggak berani main-main, karena Presiden betul-betul menyoroti dan ingin agar hukum betul-betul ditegakkan. Nah, kembali tadi apa yang disampaikan oleh Disti terkait masalah pansus. Pansus itu memang dibentuk kalau memang harus melibatkan berbagai unsur di DPR untuk mendalami sebuah kasus yang memang tidak kompleks, yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu komisi saja karena memiliki keterbatasan mitra. Gitu. Jadi karena ada lintas kemitraan, ya bentuklah pansus. Hari ini kita melihat bahwa permasalahan dugaan korupsi di Pertamina ini melibatkan permasalahan hukum, ada melibatkan aparat penegak hukum, melibatkan Kementerian SDM terkait tata kelola dari penyaluran BBM, tata kelola penyaluran subsidi, ada juga pengelolaan BUMN. Jadi sesungguhnya Komisi 3, Komisi 12, Komisi 6, semuanya punya irisan yang terkait dengan kasus ini. Sehingga kalau memang hari ini inisiatif dari pimpinan DPR, termasuk pimpinan komisi-komisi yang ada, sepakat untuk membentuk pansus,
rasanya sudah bisa dibentuk pansus. Tetapi apakah akan ke sana atau masih menunggu, ya, masih menunggu hasil dari penyelidikan dari pihak kepolisian, aparat penegak hukum, kejaksaan, penyidikan dari kejaksaan, termasuk juga pendalaman materi dari teman-teman di Pertamina, Kementerian BUMN dan lain-lain. Itu saya kira mungkin terlebih kita dahulukan. Kalau ternyata hasilnya itu tidak memuaskan, saya yakin pansus itu akan kemungkinan besar digulirkan. Oke, jadi ada kemungkinan besar Komisi 3, 6, dan juga 12, karena memang semuanya beririsan, terbuka peluang untuk dibentuk pansus untuk penyelidikan secara transparan secara ini. Betul. Kalau memang hasil dari pendalaman dari lembaga misalnya Pertamina atau BUMN, Kementerian BUMN, itu dirasakan masih belum sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh DPR dalam hal ini. Berarti inisiatifnya tunggu hasil dari Kejaksaan Agung dulu, baru inisiatif, atau kemudian ini loh dirasa ini banyak banget loh kerugiannya, ini udah riuh loh, udah gaduh gitu loh. Apalagi sih sebenarnya yang ditunggu untuk tidak membuat pansus, itu kan yang jadi pertanyaan. Iya betul, tapi kan kita juga menaruh kepercayaan dan harapan besar terhadap proses hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum, pihak kejaksaan dalam hal ini, dan kita punya keyakinan kok bahwa kejaksaan bekerja profesional, bekerja tanpa ada intervensi, ya, dan bisa kemudian mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Jadi saya kira kita tunggu dulu, sementara kita juga menunggu hasil pendalaman yang dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini. Oke, Mas Edi, kalau misalkan kita lihat ya, kita ingin bandingkan harga jual BBM di Indonesia dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Ini di Indonesia ini bisa dikatakan lumayan tinggi. Per 2020 harga BBM RON 97 di SPBU Malaysia ini dibanderol 1,55 ringgit Malaysia atau 5.400, Mas. 5.400 RON 97. Ya kan? Nah, kita bisa ngelihat nih di sini BBM Pertamina dengan RON setara ini Pertamax Turbo harganya di atas 15.000. Komentar Anda? Saya kira begini. Hari ini saja kalau kita bicara RON 90 yang dijual Rp10.000 di pasaran, itu harga keekonomiannya mungkin 13.000. Jadi RON 90 saja yang begitu mahal. Sesungguhnya keekonomiannya kalau mau dijual tanpa subsidi itu 13.000. Gitu loh. Nah jadi ya itu saya kira kalau mau kita bedah lebih lanjut, pricing policy dari Pertamina seperti apa, jika dibandingkan dengan negara lain, apakah proses pengolahannya lebih mahal, ataukah di dalam importasinya tiba-tiba ada hidden cost yang tidak kelihatan sehingga membuat jadi mahal, apakah ada permasalahan di biaya transportasinya, shipping cost-nya itu lebih mahal dari yang lain. Saya kira hal-hal inilah yang kemudian kita ingin dapatkan masukannya secara menyeluruh dari Pertamina untuk mengetahui kira-kira selain permasalahan ini yang sekarang kita hadapi, kedugaan korupsi di Pertamina, juga terkait kenapa sih kita ini tidak kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. Harus ada penjelasan. Karena saya yakin dengan sudah keluarnya, mencuatnya kasus ini, masyarakat ingin memahami lebih lanjut lagi. Tidak hanya kasus ini, tetapi hal-hal yang lain menyangkut Pertamina. Mengapa raksasa begitu besar, ternyata di dalamnya ada keropos-keropos yang kemudian juga menyangkut kepentingan masyarakat di dalamnya. Gitu. Oke, tadi pagi juga kan kita sempat berdiskusi begitu ya dengan LBH juga, begitu ternyata LBH membuka posko aduan, begitu posko aduan terhadap masyarakat yang merasa dirugikan lah ya, merasa dirugikan, bahkan kalau kita kait-kaitkan begitu ya, wah jangan-jangan yang kemarin banyak viral kendaraannya berbet gitu ya, berbet begitu sampai harus kuras tangki. Jadi orang, wah jangan-jangan, nah ini gimana buat ngejawabnya gitu loh, Mas Edi? Ya memang sekarang kita tidak bisa menghindar dari asumsi yang terlalu luas dari masyarakat ya, yang kemudian mengkaitkan segala sesuatunya yang terjadi pada kendaraan mereka dengan kasus ini, gitu ya. Oh, misalnya pantas mobil saya kemarin begini. Oh, saya kemarin membeli BBM, jangan-jangan beberapa bulan yang akan datang nanti mesin saya bermasalah dan lain-lain. Jadi ya itu memang kita tidak bisa cegah, tetapi mencegahnya adalah dengan memberikan keyakinan kepada mereka. Jadi saya kira komunikasi yang proaktif, yang kredibel harus disampaikan kepada masyarakat, dan itu harus disampaikan segera agar jangan sampai ada informasi-informasi liar berkembang, apalagi dimanfaatkan oleh oknum untuk menambah keresahan masyarakat. Itu kan kita harus cegah. Jadi saya rasa ke depannya
saya berharap teman-teman di Pertamina cepat bisa menyapa publik dengan memberikan informasi yang akurat, kredibel, untuk bisa memberikan keyakinan kepada publik terkait proses yang sedang berjalan ini. Jadi intinya DPR Komisi 12 juga lagi menunggu begitu ya, lagi mendorong, ayo dong Pertamina Ya, gitu, benar-benar kita berikan ruang ya, berikan ruang untuk Pertamina kemudian menjelaskan begitu duduk perkaranya seperti apa, runtutannya seperti apa, supaya juga jangan sampai ini menjadi bola liar gitu ya, yang makin panas begitu. Makin hari kita lihat sekarang juga masyarakat sudah beralih begitu ya, SPBU Pertamina juga sekarang sudah sepi gitu kan. Bukan hanya masyarakat juga yang dirugikan, lama-lama juga Pertamina bisa boncos loh Mas. Oh iya, saya sekarang justru merasa prihatin dan sedih bahwa seakan-akan sekarang sudah ada penghakiman dari masyarakat terhadap Pertamina. Bahwa Pertamina bobrok, bahwa Pertamina korupsi, bahwa pejabat di Pertamina itu sekian lama ternyata merugikan masyarakat. Saya kasihan terus terang. Karena banyak orang-orang yang betul-betul bekerja sungguh-sungguh, punya integritas yang ada dalam Pertamina. Dan Pertamina itu kan kebanggaan bangsa. Kebanggaan. Kalau Malaysia punya Petronas, kita punya Pertamina. Gitu. Jadi saya kira kebanggaan itu jangan sampai larut dalam kasus ini. Jadi kita harus cegah, kembali lagi, kita harus kembalikan kredibilitas Pertamina, kita harus kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina, agar kedepannya ya kita betul-betul punya lembaga yang namanya Pertamina itu yang bisa kita banggakan kembali. Dan menurut saya itu sangat penting, mengingat kita punya BUMN yang strategis dan punya aset sebesar Pertamina, dan strategis Pertamina itu nggak banyak. Gitu. Itulah yang kemudian harus kita selamatkan begitu ya. Jangan sampai ya pelan-pelan ini nggak pelan-pelan juga ya, masif banget ini tergerusnya Mas, karena memang dengan adanya kasus ini begitu ya. Kalau kita lihat Mas, Pertamina itu kan ya tadi komisarisnya juga punya tanggung jawab begitu ya, harus juga semuanya harus memberikan penjelasan begitu ya. Nah, apa ya bisa dikatakan ini tinggal menunggu waktu saja klarifikasi dari Pertamina atau seperti apa sebenarnya? Saya kira ya ini juga himbauan kepada masyarakat, berikanlah kesempatan bagi Pertamina dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman. Nanti akan disampaikan kepada masyarakat pada saatnya mereka sudah betul-betul mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat. Jadi memang kita betul-betul membutuhkan kesabaran masyarakat sebentar saja agar masalah ini betul-betul bisa clear. Jangan sampai kita kemudian memburu-buru mereka sehingga akhirnya informasi yang diberikan itu ternyata nggak akurat, nanti berubah lagi, tambah bingung lagi masyarakat. Masyarakat saat ini tidak berhak untuk bingung, tidak berhak untuk resah. Adalah tugas kami di DPR, termasuk dalam hal ini kementerian, termasuk Pertamina dan lain, untuk memberikan rasa tenang kembali kepada masyarakat. Jadi saya kira itu paling tidak yang bisa kita lakukan saat ini sampai seluruh permasalahan ini menjadi lebih terang benderang. Oke, kita akan lihat bagaimana pernyataan dari Menteri SDM, gitu ya, Pak Bahlil Lahadalia, dan juga ada dari Prof Mahfud nih. Prof Mahfud juga sudah bersuara gitu ya, soal bagaimana gaduhnya beberapa hari ini begitu ya. Kita akan lihat bersama komentarnya. Harga dan spesifikasi RON 90, 92 atau 98, 95 itu tidak ada masalah. Nah, tapi kita menghargai proses hukum yang ada, kita akan ikuti terus. Dan seperti apa, karena ini kan masalahnya 2018-2023 ya, mana Pak? 2018-2023. Jadi posisi waktu itu kami belum mengikuti di tahun-tahun itu. Tapi bukan berarti kami tidak harus mendapatkan laporan. Laporan tetap ada terus ya. Sudah ada memulihkan kepercayaan masyarakat bagaimana Pak? Ini kan banyak yang terus enggak, jangan, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Rakyat nggak perlu, kami menyarankan rakyat nggak perlu ragu. Karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas minyak yang sesuai. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden.
Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tunggu. Jaksa Agung tidak mungkin seberani itu kalau tidak ada izin dari Presiden. Saya tadi juga sudah sampaikan bahwa saya punya keyakinan yang besar dan optimisme yang sama besarnya terhadap komitmen Presiden untuk memberantas korupsi. Karena itu adalah salah satu agenda utamanya yang kita gaungkan ketika beliau masih sebagai calon presiden, ketika beliau berkampanye. Dan saya kira komitmen itulah yang ingin beliau wujudkan sekarang. Tadi sudah kita jelaskan beberapa kasus hukum kemarin, beliau langsung menyampaikan keprihatinannya sehingga kemudian ada evaluasi dan revisi dari putusan hukumnya. Tetapi untuk yang kedepannya saya juga yakin bahwa Presiden menaruh perhatian yang besar terhadap kasus ini, menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan BUMN ke depannya agar lembaga-lembaga itu betul-betul mendapatkan penguatan terutama dalam aspek pengawasan internalnya sehingga ya BUMN yang kita miliki yang memiliki tugas khusus untuk menangani berbagai upaya kebutuhan masyarakat itu justru tidak menggerus mandat yang diberikan dengan justru mengambil hak-hak masyarakat gitu. Kalau tadi dikatakan Pak Bahlil gitu ya, masyarakat jangan ragu, tapi masyarakat juga punya hak juga dong untuk memilih ketika sudah Kejaksaan Agung mengatakan ada dugaan pengoplosan di sini. Ya memang sekarang ini ketika kita menyampaikan segala sesuatu tanpa evidence, tanpa bukti gitu ya. Misalnya buktinya tadi ada hasil dari kerja tim independen, ya tim independen kemudian mengeluarkan hasil ternyata tidak ada. Saya kira itu perlu membackup pernyataan gitu ya. Jadi sekarang ini masyarakat mungkin saking bingungnya, saking resahnya, mungkin sebagian saking geramnya, ya kata-kata saja mungkin tidak kemudian diterima langsung sebagai hal yang bisa dipercaya. Saya kira perlu ada hal lain yang meyakinkan masyarakat dari aspek pembuktian. Nah makanya tadi kita sampaikan bahwa ayo kita berikan waktu. Tadi kan juga Pak Menteri menyampaikan bahwa tim sedang mengecek ke lapangan untuk bisa membuktikan, untuk melihat apakah benar-benar ada indikasi oplosan tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi saya kira memang sekarang pernyataan harus dibarengi disertai dengan bukti ya, bukti dari sebuah sumber yang kredibel yang menyatakan bahwa ternyata tidak ada oplosan. Dan kalaupun ada permasalahan mesin di masyarakat, mungkin permasalahannya mungkin dari aspek yang lain, ya, perawatan dan lain-lain gitu ya. Tapi ya, saya kira pembuktian akurat dengan data yang kredibel itu perlu diberikan. Termasuk tim investigasi yang mungkin dibuat dari luar, eksternal, investigasi selama ini oke lah, investigasi internal Pertamina begitu. Tapi Anda melihat perlu eksternal untuk masuk ke dalam situ? Ya, karena sekarang ini kan, mohon maaf, gaduhnya kan di Pertamina. Ya, jadi kalau yang pihak yang kemudian oleh masyarakat dianggap sebagai sumber kegaduhan, kemudian melakukan investigasi, ya saya kira masyarakat juga kemudian melihatnya mungkin dengan setengah percaya, gitu ya. Jadi ada baiknya, makanya tadi dari awal saya sampaikan kalau memang ada, misalkan saja dibentuk tim investigasi independen, orang-orang yang kredibel, latar belakang mereka bisa memang memiliki kedudukan yang baik di masyarakat, apa yang disampaikan itu selalu berbasis data, riset dan fakta. Saya kira itu bisa mensupport agar masyarakat betul-betul percaya dengan upaya yang diberikan dan hasil yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau menurut Mas Edi begitu ya, di Komisi 12 DPR RI begitu, menurut Anda 3 prioritas yang harus segera dilakukan oleh Pertamina saat ini apa? Pertama, menuntaskan investigasi yang ada sekarang. Kalau memang perlu, tadi saya sampaikan melibatkan pihak independen untuk memperkuat hasil daripada investigasi mereka. Kedua, memberikan pernyataan kepada masyarakat. Satu, misalnya proses investigasi sedang berjalan, tapi untuk sementara kami yakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang akan dibeli sesuai dengan spesifikasinya. Kalaupun ada kerusakan, ini mungkin kita buka call center
untuk menampung keluhan-keluhan. Atau kalau sampai ada keluhan masyarakat dan kita temukan bahwa itu akibat oplosan, kita akan mengganti rugi. Kurang lebih seperti itu ya pernyataannya. Dan ketiga, tentu Pertamina perlu kemudian membuat semacam campaign ya, campaign kedepannya tentang tata kelola mereka yang sudah mereka tekadkan untuk diperbaiki. Jadi tata kelola itu memang harus diperbaiki di internal Pertamina. Saya yakin betul sekarang lagi pusing banget ya. Ya kemungkinan begitu. Ya. Karena memang sudah gaduh begitu ya, gimana caranya untuk bisa membalikkan keadaan, inilah yang kemudian harus segera cepat dilakukan oleh Pertamina begitu ya, termasuk juga berkejaran juga dari Kejaksaan Agung juga dengan on the track-nya di hukumnya begitu ya, kita akan dukung terus begitu. Apakah nanti akan ada penetapan tersangka lain gitu ya, kita juga masih akan tunggu ya. Ya, kita tunggu deg-degan. Kita sih tidak berharap demikian ya, karena bagaimanapun juga kita tidak sampai hati untuk melihat kalau sampai ada korban lagi dari kasus ini. Tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar terhadap aparat penegak hukum kita, bekerja profesional. Saya punya kepercayaan dan optimis besar juga terhadap Pertamina akan melakukan penelaahan dan memberikan penjelasan yang baik dan kredibel kepada masyarakat dengan tujuan baik, yaitu untuk meredam keresahan masyarakat dan memberikan keyakinan kembali masyarakat terhadap kinerja Pertamina ke depannya. Oke, thank you so much sudah hadir, Mas Edi Suparno. Terima kasih. Kita berharap betul ini menjadi momentum yang tepat untuk Pertamina untuk bisa take off lebih kencang begitu ya, melakukan bersih-bersih internalnya lebih giat lagi begitu ya. Walaupun gimana pun Pertamina adalah milik Indonesia begitu ya. Betul. Terima kasih Mas Edi Suparno telah bergabung bersama kami. Oke, nah itu tadi pembahasan kita soal bagaimana dugaan pengoplosan BBM yang jangan sampai kemudian warga jadi boncos, tidak hanya warga tapi pemerintah bahkan Pertamina begitu ya. Nah ini perlu langkah cepat juga dari Pertamina, Kejaksaan Agung dan juga DPR salah satunya. Mungkin ya perlu nggak ya dibuat pansus, itu yang kemudian jadi pertanyaan kita semua. Nanti kita akan jumpa lagi di On Point with Adistila Rasati di episode selanjutnya dengan bahasan yang lebih menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.